Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda Soli dan Solihah pada pagi hari ini? Alhamdulillah, berkarakter, mandiri, Qurani, Allahu Akbar. Nah, di kesempatan kali ini, Ustazah Lulu dan Ustazah Lala akan menjelaskan tentang rotasi dan revolusi bumi serta gerhana matahari dan gerhana bulan. Bumi mengalami dua gerakan, yaitu gerakan rotasi bumi dan gerakan revolusi bumi. Nah, apa itu rotasi bumi? Rotasi bumi adalah gerakan bumi berputar pada porosnya. Waktu yang diputuskan untuk bumi berputar pada porosnya disebut skala rotasi bumi. Nah, skala rotasi bumi ini 23 jam 56 menit 4 detik atau dibulatkan menjadi 24 jam atau dikenal dengan 1 hari. Adapun akibat dari rotasi bumi yaitu yang pertama adalah terjadinya siang dan malam. Pada bagian bumi yang menghadap matahari akan mengalami siang dan pada bagian bumi yang membelakangi matahari akan mengalami malam. Akibat rotasi yang kedua yaitu perbedaan waktu di berbagai tempat. Daerah yang berada di bujur timur akan melihat matahari terbit terlebih dahulu dibandingkan daerah yang berada di bujur barat. Contohnya di Indonesia terbagi menjadi 3 waktu. Adapun pembagian waktu di Indonesia yaitu yang pertama adalah WIT, wilayah Indonesia bagian timur. Untuk wilayahnya yaitu Maluku dan Papua. Kemudian yang kedua adalah WITA, wilayah Indonesia bagian tengah. Untuk daerahnya yaitu Bali, Kalimantan bagian utara, timur, dan selatan. Kemudian Sulawesi, Nusa Tenggara Barat atau NTB, dan Nusa Tenggara Timur yaitu NTT. Yang ketiga adalah WIB, wilayah Indonesia bagian barat. Untuk daerahnya yaitu Jawa, Madura, Sumatera, Kalimantan bagian tengah, dan barat. Adapun selisih waktu yang ada di daerah WIB atau waktu Indonesia Barat lebih cepat 7 jam daripada Greenwich. Kemudian daerah yang berada di WITA atau wilayah Indonesia bagian tengah itu lebih cepat dari 8 jam daripada Greenwich. Kemudian yang berada di wilayah Indonesia bagian timur yaitu lebih cepat 9 jam daripada Greenwich. Pembagian waktu di Indonesia ini juga berdasarkan standar yang ada di Greenwich, di mana Greenwich itu adalah salah satu kota yang berada di Inggris, yang merupakan garis meridian utama atau biasa disingkat dengan GMT, yaitu di derajat 0. Akibat rotasi bumi yang ketiga yaitu gerak semu harian matahari, di mana matahari selalu terlihat terbit dari timur dan terbenam di sebelah barat, seolah-olah mataharilah yang bergerak padahal sebenarnya bumilah yang bergerak atau berputar. Akibat rotasi bumi yang keempat adalah percepatan gravitasi bumi. Percepatan gravitasi bumi di daerah kutub lebih besar daripada di daerah khatulistiwa karena jarak permukaan di kutub lebih dekat dengan pusat bumi. Nah, untuk selanjutnya, apa itu revolusi bumi? Revolusi bumi adalah gerakan bumi berputar mengelilingi matahari sesuai orbit atau garis edarnya. Waktu yang diperlukan bumi untuk mengelilingi matahari disebut skala revolusi bumi. Skala revolusi bumi yaitu 365 seperempat hari. Yang seperempat hari ini dikumpulkan sehingga dalam 4 tahun sekali ada tahun kabisat, di mana tahun yang pada bulan Februari berjumlah 29 hari. Jadi, 1 tahun pada tahun kabisat itu berjumlah 366 hari.
Adapun akibat dari revolusi bumi yaitu yang pertama adalah lama waktu siang dan malam. Di Indonesia, lama waktu siang dan malam relatif sama ya, karena letak Indonesia di tengah garis khatulistiwa. Sementara di daerah yang dekat dengan kutub, jika musim dingin, waktu siang akan lebih singkat dibanding waktu malam. Dan begitu sebaliknya, jika pada musim panas, maka waktu siang akan terasa lebih panjang daripada waktu yang malam ya. Akibat revolusi bumi yang kedua yaitu pergantian musim. Pada daerah beriklim tropis ada dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Nah, sedangkan pada daerah yang beriklim subtropis ada empat musim, musim gugur, musim salju, musim semi, dan musim panas. Akibat revolusi bumi yang ketiga yaitu gerak semu tahunan matahari, di mana posisi matahari terlihat bergeser atau terbit dari tempat yang tidak sama atau bergeser. Akibat revolusi bumi yang keempat yaitu adanya rasi bintang. Rasi bintang tampak berbeda setiap bulannya ya, yaitu ada Scorpio, Taurus, Cancer, dan lain sebagainya. Nah, materi kita selanjutnya yaitu adalah gerhana. Gerhana adalah peristiwa di mana posisi bumi dan bulan menghalangi sinar matahari. Jenis gerhana ada dua, yaitu gerhana matahari dan gerhana bulan. Apa itu gerhana matahari? Gerhana matahari adalah di mana posisi matahari, bulan, dan bumi berada dalam satu garis dan posisi bulan berada di antara matahari dan bumi, sehingga cahaya matahari tidak sampai ke bumi karena terhalang oleh bulan. Gerhana matahari ada tiga jenis. Yang pertama adalah gerhana matahari total, yang kedua adalah gerhana matahari sebagian, dan yang ketiga adalah gerhana matahari cincin. Umbra adalah wilayah paling gelap atau bayangan inti. Penumbra adalah bayangan kabur saat terjadinya gerhana. Nah, sekarang apa itu gerhana bulan? Gerhana bulan adalah di mana posisi matahari, bumi, dan bulan berada dalam satu garis, dan posisi bumi berada di antara matahari dan bulan, sehingga cahaya matahari tidak sampai ke bulan karena terhalang oleh bumi. Ada tiga jenis gerhana bulan. Yang pertama adalah gerhana bulan total, yang kedua adalah gerhana bulan sebagian, dan yang ketiga adalah gerhana bulan penumbra. Untuk gerhana bulan total, sebagian, dan penumbra bisa dilihat pada gambar berikut ini. Nah, sekarang untuk tugasnya silahkan gambarlah proses terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari beserta bagian-bagiannya. Digambar di buku catatan tematik ya. Ustazah Lulu dan Ustazah Lala mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.